Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan membahas mengenai fitur baru dari kartu prakerja itu sendiri. Terdapat beberapa fitur baru ya teman-teman. Dan aku juga akan membahas mengenai dashboard prakerja atau insentif teman-teman itu yang tiba-tiba blank putih. Tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena aku akan upgrade terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya aku baru bisa membahas mengenai fitur baru ini. Jika teman-teman cek di dashboard prakerjanya, maka akan ada muncul notifikasi lonceng di sebelah nama teman-teman seperti ini. Kemudian jika cek ke bagian insentif, itu akan blank putih atau akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Jika tampilan ketika teman-teman cek di dashboard prakerja di bagian insentifnya itu muncul blank putih seperti ini, itu teman-teman nggak masalah karena itu sedang ada pembaharuan sistem dari sistem prakerja itu sendiri. Ada fitur baru sehingga teman-teman itu bisa melihat dengan mudah perjalanan sertifikat teman-teman itu udah sampai mana, kemudian insentif teman-teman itu sudah sampai mana progresnya, seperti itu. Nah, nantinya jika tampilannya blank putih seperti ini, itu nggak masalah, nanti akan kembali lagi normal teman-teman dalam waktu beberapa hari. Dan insentif teman-teman itu tidak akan terpengaruh sama sekali, dan jadwal insentif pun tidak akan berpengaruh. Jangan khawatir, itu tidak akan hilang. Nanti ketika sistem sudah stabil, maka akan muncul lagi normal sama seperti sebelumnya. Jika tampilan seperti ini, kita back aja teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa di back, kita close aja langsung. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai adanya lonceng di bagian pojok kanan atas di sebelah nama. Ini merupakan salah satu fitur baru teman-teman. Tadi saya belum sempat men-screenshot bahwa di lonceng ini tulisannya 1 punya saya tadi. Nah, sekarang sudah 0. Nah, ketika saya klik di sini, ketika tulisannya 1, di sini tuh ada pesan bahwa sertifikat itu sudah masuk ke dashboard prakerja. Nah, benar di sini ketika saya cek bahwa sertifikat saya sudah bertambah menjadi 2 di dashboard. Nah, nanti tampilannya ketika teman-teman klik di bagian sini, itu akan tampilannya seperti ini. Nah, sertifikat yang kedua atau sertifikat yang pertama sudah muncul di dashboard prakerja. Jadi ini salah satu fungsinya notifikasi ini untuk memberitahu bahwa sertifikat teman-teman sudah masuk ke dashboard prakerja. Ketika teman-teman masuk di bagian insentif, itu tampilannya seperti ini. Proses pencairan saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal estimasi pencairan. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu yang ditentukan, mohon hubungi kontak center kami. Nah, di sini teman-teman masih pada bingung sebenarnya saldo apakah yang akan dicairkan. Nah, saldo di sini itu bukan saldo pelatihan yang 1 juta itu ya teman-teman, karena saldo 1 juta tersebut meskipun sisa tidak akan dicairkan karena akan kembali ke kas negara. Dan sedangkan saldo yang dimaksud di sini merupakan insentif teman-teman. Jadi ketika insentif teman-teman dijadwalkan misalkan cair pada tanggal 5 November, itu membutuhkan waktu 3-5 hari kerja untuk masuk ke rekening. Jadi kira-kira jika di jadwal itu tertulis tanggal 5 November ya penjadwalannya, maka diestimasikan insentif tersebut itu masuk ke dalam rekening 3-5 hari kerja. Berarti paling lama tanggal 10 November masuk ke rekening teman-teman. Meskipun ada juga beberapa yang insentifnya itu masuk lebih awal dari yang dijadwalkan. Tapi jika sudah lebih dari 5 hari tidak masuk ke rekening dari tanggal yang dijadwalkan, silakan teman-teman hubungi ke CS Prakerja. Nah, untuk menghubungi CS Prakerja, teman-teman bisa menghubungi ke nomor telepon yang ini. Itu nomor telepon resmi CS Prakerjanya, teman-teman. Jadi, seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman mengisi survei evaluasi 1, evaluasi 2, atau evaluasi 3 di dashboard Prakerja,
Tapi teman-teman itu setelah mengisi di soal pertama, di tengah, atau ketika sudah klik kirim, itu tertulis gagal atau tidak bisa mengirim, mohon untuk mengirim ulang. Itu teman-teman coba aja terus, karena ini bersangkutan dengan sistem ini teman-teman yang sedang ada pembaharuan. Nah, jika saat ini teman-teman belum bisa untuk mengirimkan atau mengisi evaluasi tersebut, teman-teman bisa coba di hari berikutnya. Karena untuk mengisi survei evaluasi ini kita punya waktu 30 hari sejak survei evaluasi tersebut muncul di dashboard prakerja. Sementara ini teman-teman belum bisa untuk mengisi survei tersebut karena adanya pembaruan sistem ini. Saat ini di dashboard prakerja ini sudah ada beberapa fitur-fitur baru ya teman-teman, mulai dari lonceng, kemudian pemberitahuan mengenai estimasi pencairan dana, dan juga kapan survei teman-teman itu masuk di dashboard prakerja. Jadi teman-teman sudah tidak begitu bingung lagi ya mengenai fitur-fitur baru tersebut. Dan sekali lagi buat teman-teman yang jika dashboard prakerjanya ketika baru masuk itu langsung blank putih, itu teman-teman gak usah khawatir, nanti akan kembali normal lagi dalam beberapa hari. Untuk masalah insentif itu tetap sama dicairkan, kemudian jadwal insentifnya tetap sama, tidak akan berubah teman-teman. Nah, itu seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman bahwa saldo pelatihan jika masih ada sisa itu tidak bisa dicairkan, akan hangus jika tidak teman-teman gunakan. Dan untuk mencairkan seluruh insentif itu teman-teman cukup mengikuti satu pelatihan saja sudah cukup. Dan jika ingin membeli pelatihan kedua itu tidak masalah karena tidak berpengaruh ke insentif. Dan jika pelatihan kedua tidak selesai itu juga tidak masalah karena tidak berpengaruh ke insentif. Hanya pelatihan yang pertama saja yang berpengaruh ke insentif. Oke. Nah, jadi teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat di dashboard prakerja itu sudah lebih dari 7 hari, coba teman-teman hubungi saja pihak mitra pelatihannya. Kenapa sampai saat ini sertifikat teman-teman itu belum masuk ke dashboard prakerja? Terutama buat teman-teman yang datanya itu sudah sama semua. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman informasi dari aku. Jika teman-teman suka video ini silahkan teman-teman like dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Oke, see you on next video teman-teman.